Muslim channel yang berbahagia, kemudian kewajiban orang tua terhadap anak dalam rangka menjalankan pendidikan anak ketika sudah dilahirkan, yaitu wajib untuk membayar zakat fitrah atas nama bayi yang baru lahir. Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia berkata, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan atas setiap individu kaum muslimin, baik yang merdeka maupun yang budak, baik laki-laki maupun perempuan, baik masih bayi maupun sudah dewasa, yaitu 1 sok buah kurma atau 1 sok gandum. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian selain kewajiban orang tua untuk membayarkan zakat fitrah atas nama bayi yang baru lahir, juga wajibnya orang tua terhadap anak yaitu menyayanginya meskipun anak tersebut lahir dari hasil perzinaan. Nah, ini banyak bertolak belakang di zaman sekarang yang memang kenyataannya tidak seperti ini, yang seharusnya kewajiban orang tua tetap menyayangi anak meskipun hasil dari perzinaan. Di antara bukti yang menunjukkan belas kasihan Nabi SAW kepada bayi dan keinginan beliau yang kuat agar bayi tumbuh menjadi besar dari air susu ibu ialah kisah wanita dari Bani Ghamidiyah yang telah disebutkan di video sebelumnya, yang datang kepada Nabi untuk dihukumi dirinya karena telah melakukan zina. Nah, ketika wanita tersebut datang kepada Nabi dan mengaku bahwa dirinya telah mengandung dari perzinaan, beliau bersabda kepadanya, "Pulanglah sampai kamu melahirkan." Setelah melahirkan, ia datang lagi seraya menggendong bayinya dan berkata, "Wahai Nabi Allah, bayi ini telah saya lahirkan." Akan tetapi Nabi bersabda kepadanya, "Pulanglah, susuilah ia sampai kamu menyapinya." Setelah wanita itu menyapihnya, kemudian ia datang dengan membawa bayinya yang sedang memegang sepotong roti di tangan. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, bayi ini telah saya sapih dan kini ia sudah bisa makan sendiri." Nabi pun memerintahkan agar bayi itu diserahkan kepada salah seorang lelaki dari kaum muslimin dan memerintahkan agar dibuatkan galian sebatas dada untuk menanam tubuh wanita itu. Kemudian beliau memerintahkan kepada orang-orang untuk merajamnya dan mereka pun segera merajamnya. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita mencermati makna hadis ini, tentu kita akan menemukan pesan-pesan yang sangat spesial, sangat menakjubkan. Yaitu yang pertama, ketika Nabi SAW yakin bahwa wanita tersebut mengandung dari hubungan zina, beliau tidak memberikan isyarat apapun terhadapnya agar melakukan aborsi, baik janinnya belum sempurna maupun sudah sempurna. Berbeda dengan apa yang sering dilakukan oleh orang yang mengandung karena berzina pada masa sekarang, pada masa saat ini, yaitu menggugurkan kandungannya. Mereka telah membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Kita yang melakukan kesalahan, kenapa harus anak yang menanggung kesalahan kita? Padahal anak terlahir itu bukan keinginan kita, bukan keinginan anak itu sendiri terlahir, tapi keinginan kita. Rata-rata orang yang sudah menikah pasti menginginkan seorang momongan, seorang anak. Tentunya itu orang tua yang menginginkan anak lahir, bukan anak yang menginginkan terlahir ke dunia. Kemudian yang kedua, Rasulullah memerintahkan agar wanita tersebut pulang dan tinggal di rumahnya sampai melahirkan kandungannya. Yang ketiga, setelah melahirkan pun Rasulullah tidak cukup untuk menghukumi wanita tersebut, juga memerintahkan kepadanya agar pulang lagi guna menyusui bayinya sampai masa penyapihan. Wanita itu pun menyusui sampai tiba masa penyapihannya dan bayinya sudah mulai bisa memakan roti. Dan yang terakhir, keempat, Nabi SAW menyerahkan bayi itu kepada salah seorang di antara kaum muslimin agar dirawat dan dididik. Ya, jadi setelah ibunya dihukum rajam, anaknya tidak serta-merta ditelantarkan, tapi diserahkan kepada salah seorang di antara kaum muslimin agar dirawat. Itulah kasih sayang Nabi SAW terhadap anak hasil zina dan keinginan beliau yang kuat agar bayi itu tidak terlantar,
Apa dosa anak yang baru lahir itu hingga ia harus menanggung konsekuensi perbuatan dosa orang tuanya? Setiap bayi dilahirkan dalam kondisi suci, haruskah ia menanggung beban dosa yang dilakukan oleh orang tuanya? Kan tidak seperti